Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Firgiawan. Saya mahasiswa Ekonomi Islam FEB Unpad angkatan 2017. Saya ingin mempresentasikan tentang musik dari buku Muslim Heritage in Our World. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Music crosses continents, cultures, people, and nature. Like language, enable us to communicate, and music has run through the veins of great composer, and even the tone deaf, as their favorite tunes revolve about their heads. Nah, jadi musik ini sudah melintas ke berbagai benua budaya orang-orang dan alam. Seperti bahasa itu bisa sebagai berkomunikasi. Jadi di sini ada timeline dari musik itu. Lalu di abad ke-9, Al-Kindi used musical notation, the system of writing music. Nah, jadi ini Al-Kindi itu seorang filsuf muslim ya. Jadi dia salah satu tokoh dalam bidang musik gitu. Jadi dia menemukan notasi untuk menulis musik. Lalu di abad ke-12, Al-Farabi invented the rubabah, an ancestor of the violin family, and kanun, a tabel zither. Nah, terus dia menemukan rubabah nih. Jadi kayak nenek moyangnya jadi dari keluarga violin atau biola gitu. Dan kanun dan zither, meza zither. Lalu dapat 16, Al-Farabi and his book influenced the world of music. Nah, jadi Al-Farabi menulis berbagai jadi Al-Farabi itu adalah seorang tokoh musik juga. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Jadi dia dan buku-bukunya banyak, dia menulis buku tentang musik, mempengaruhi dunia musik itu sendiri gitu. Lalu di abad ke-20 ada Ziryab, a legendary music inventor known as Blackbird, spreaded music into Europe. Nah, jadi ada tokoh namanya Ziryab. Jadi dia adalah seorang influencer yang dikenal sebagai julukannya Blackbird. Jadi dia spreaded music into Europe. Nah, jadi dia adalah father of music. Ini adalah bapak dari musik itu. Sama ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, Ziryab, the Blackbird. Nah, dari tokoh Eropanya ada Ludwig van Beethoven. Yang pertama ada Al-Farabi. Itu bernama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Tarkam bin Uzlaq Al-Farabi. Nah, dia itu seorang maestro musik ataupun pakar musik. Dia adalah orang yang menemukan nota pada musik. Nah, dia ini lahir di desa Wasij, Transosiana pada tahun 870 Masehi. Nah, musik dapat musik itu dapat menciptakan suatu perasaan tenang dan nyaman. Lalu musik juga mampu mempengaruhi moral, mengendalikan emosi, dan menyembuhkan penyakit, seperti saat kita sedih atau hal lainnya. Mendengarkan musik adalah hal yang paling menghibur. Nah, musik juga bisa menjadi alat terapi, sebab musik adalah suatu hal yang muncul dari hati manusia dalam menangkap suara yang indah. Al-Farabi ini meninggal dunia di Damaskus pada tahun 870 Masehi. Nah, beberapa karyanya di antara lain ada buku teori musik berjudul Kitab Musik Al-Kabir, buku besar tentang musik, buku filsafat dan logika, metode psikologi sosial pertama tentang social psychology and model city. Lalu ada tokoh dari Eropa, yaitu Ludwig van Beethoven. Ini udah terkenal juga nih di Eropa. Itu Ludwig van Beethoven lahir 17 Desember tahun 1770 di Bonn. Wafat 26 Maret 1827 di Wina, Jerman. Jadi ini seorang komponis musik klasik dari Jerman. Sejak umur pertengahan 20-an ke atas, dia sudah mampu menerbitkan dan menjual buku ciptaan musiknya tanpa kesulitan apapun. Nah, karyanya yang terkenal adalah Simfoni ke-5 dan ke-9 dan juga lagu piano Für Elise.
Jadi ini dipandang sebagai salah satu komponis yang terbesar dan merupakan tokoh penting dalam masa peralihan antara zaman klasik dan zaman romantik. Lalu pada tahun 1901 ia mulai menjadi tuli. Ketuliannya semakin parah dan pada tahun 1817 ia menjadi tuli sepenuhnya. Nah, meskipun ia tak lagi bisa bermain dalam konser, ia terus menciptakan musik dan pada masa ini menciptakan sebagian karya-karyanya yang terbesar. Lalu suatu ketika timbul keinginannya mau bunuh diri saja. Di tahun-tahun antara 1802 sampai 1815 sering dianggap masa pertengahan karir Beethoven. Nah, lalu kita masuk ke sejarah musik, sejarah perkembangan musik dunia nih. PPT-nya agak itu karena dari HP ya. Nah, sejarah perkembangan musik dunia itu terbagi dalam 6 zaman. Pertama ada zaman abad pertengahan, yang kedua ada zaman Renaissance, yang ketiga ada zaman barok dan rokoko, yang keempat ada zaman klasik, yang kelima zaman romantik, dan yang keenam adalah zaman modern. Lalu pertama ada zaman abad pertengahan, yaitu antara tahun 476 sampai 1572 Masehi. Nah, zaman antara berakhirnya kerajaan Romawi di tahun 476 Masehi sampai dengan zaman reformasi agama Kristen oleh Martin Luther, yaitu 1572 Masehi. Ini disebabkan oleh terjadinya perubahan keadaan dunia yang semakin meningkat, yang menyebabkan penemuan-penemuan baru dalam segala bidang, termasuk dalam kebudayaan. Musik tidak lagi dititik beratkan pada kepentingan keagamaan, tapi dipergunakan juga untuk urusan duniawi sebagai sarana hiburan. Nah, adanya perbaikan tulisan musik dan dasar-dasar teori musik yang dikembangkan oleh Guido de Arezzo di tahun 1050 Masehi. Nah, musik Gregorian disempurnakan oleh Paus Gregorius. Nah, pelopor musik pada zaman pertengahan ini adalah antara lain pertama Guillaume Dufay dari Prancis dan Adam de la Halle dari Jerman. Yang kedua ada zaman Renaissance, itu antara tahun 1500 sampai 1600 Masehi. Ini zaman setelah abad pertengahan. Renaissance artinya kelahiran kembali, tingkat kebudayaan tinggi telah hilang pada zaman Romawi. Musik dipelajari dengan ciri-ciri khusus, contoh nyanyian penciptaan, nyanyian keperwiraan. Musik gereja mengalami kemunduran. Alat musik piano dan organ sudah dikenal, sehingga muncullah musik instrumental. Berkembangnya seni opera. Opera adalah sandiwara dengan iringan musik disertai oleh para penyanyinya. Nah, komponis-komponis pada zaman Renaissance diantaranya pertama ada Giovanni Gabrieli, itu yang pada tahun 1557 sampai 1612 dari Italia, yang tahun lahir dan wafat. Galilei dari Italia, Claudio Monteverdi dari Venesia, Jean Baptiste Lully dari Prancis. Yang ketiga adalah zaman barok dan rokoko, itu tahun 1600 sampai 1750 Masehi. Nah, merupakan aliran musik baru nih. Kedua aliran ini hampir sama sifatnya, yaitu adanya pemakaian ornamentik atau hiasan musik. Perbedaannya adalah bahwa musik barok memakai ornamentik yang diserahkan pada improvisasi spontan oleh pemain, sedangkan pada musik rokoko semua hiasan ornamentik dicatat. Komponis-komponis pada zaman barok rokoko, pertama ada Johann Sebastian Bach, kedua ada George Frederick Handel. Yang keempat ada zaman klasik, itu pada tahun 1750 sampai 1820 Masehi. Dimukai pada tahun 1750 setelah berakhirnya musik barok dan rokoko. Ciri-ciri zaman musik klasik itu penggunaan dinamika dan dari keras menjadi lembut, crescendo dan decrescendo. Lalu perubahan tempo dengan accelerando semakin cepat dan ritardando semakin lembut. Pemakaian ornamentik dibatasi menggunakan akord 3 nada. Komponis-komponis pada zaman klasik dan antara lain ada Franz Joseph Haydn dan Wolfgang Amadeus Mozart. Lalu yang kelima adalah zaman romantik di tahun 1820 sampai 1900 Masehi. Itu sangat mementingkan perasaan yang subjektif. Musik bukan saja digunakan untuk mencapai keindahan nada-nada, akan tetapi digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Oleh karena itu, dinamika dan tempo banyak dipakai. Nah, komponis-komponis pada zaman romantik adalah pertama ada Ludwig van Beethoven dari Jerman, ada Franz Peter Schubert dari Wina, Franz Frederick Chopin dari Polandia, Robert Alexander Schumann dari Jerman, dan Johannes Brahms dari Hamburg, Jerman.
Nah, itu yang terakhir adalah zaman modern. Ini dimulai dari tahun 1900 sampai sekarang. Nah, musik pada zaman ini tidak mengakui adanya hukum-hukum dan peraturan-peraturan karena kemajuan ilmu dan teknologinya semakin pesat. Misalnya, penemuan di bidang teknik seperti film, radio, dan televisi. Pada masa ini, orang ingin mengungkapkan sesuatu dengan bebas. Nah, komunis-komunis yang terkenal pada zaman modern itu ada Claude Achille Debussy dari Prancis, lalu ada Bela Bartok dari Hungaria, Maurice Ravel dari Perancis, Igor Fedorovinsky dari Rusia, dan Edward Benjamin Britten dari Inggris. Ya, mungkin segitu saja paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.